Selamat pagi kakak, apa kabar hari ini? Selamat pagi, Nurse. Kabar baik, Nurse. Masih ingat dengan saya mahasiswa dari Unika Santo Paulus Rute yang mengajak kakak kemarin untuk berdiskusi mengenai kondisi kakak. Iya, masih ingat, Nurse. Baik, berdasarkan diskusi kemarin, kakak sering mendengar suara-suara. Apakah hari ini kakak masih mendengar suara tersebut? Iya, Nurse, masih. Baik, oleh karena itu hari ini saya mengajak kakak untuk berdiskusi supaya kakak dapat mengenal dan memantau isi suara-suara tersebut. Baik, Nurse. Rencananya saya akan mengajak kakak untuk berdiskusi di ruangan ini selama 5 menit. Apakah kakak bersedia? Bersedia, Nurse. Tadi saya sebelum ke sini saya melihat kakak sedang berbicara sendiri. Apakah itu benar? Iya, benar, Nurse. Oh, itu alasan kakak berbicara sendiri. Itu tahu Bapak. Iya, Nurse. Setidaknya sekarang kakak sudah tahu bahwa berbicara sendiri adalah salah satu perilaku bahwa kakak menandakan kakak sedang berhalusinasi. Bisa kakak lebih jelaskan kepada saya selain memanggil dan meneriaki nama kakak, apakah kakak juga pernah mendengarkan perintah dari suara tersebut? Iya, Nurse. Ada 2 suara laki-laki, mereka marah sekali. Mereka bilang saya harus menyakiti diri saya, kalau tidak mereka akan menyakiti orang lain di sekitar saya. Terima kasih kakak sudah jujur cerita ke saya. Kakak, apakah suara itu pernah menyebut cara bagaimana kakak harus menyakiti diri sendiri atau orang lain? Mereka bilang saya harus lompat dari jendela dan menyerang orang di depan saya. Bagaimana perasaan dan respon kakak ketika suara itu memaksa kakak untuk melompat dari jendela dan menyakiti orang lain? Saya takut sekali, Nurse, tapi saya juga bingung. Kadang saya hampir ingin menuruti mereka. Kadang suara itu makin keras, kalau tidak saya ikuti, Nurse. Baik kakak, terima kasih karena sudah memberitahu hal ini ke saya. Pertama, kakak harus tetap tenang. Kakak harus ingat suara itu tidak nyata pada pertemuan berikutnya. Saya mengajari cara kakak untuk mengalihkan suara-suara tersebut. Tapi sebelum itu, saya terlebih dahulu mengajarkan bagaimana cara mencegah munculnya suara tersebut. Apakah kakak bersedia? Baik, Nurse. Baik kakak, sekarang coba kakak ingat-ingat. Kira-kira apa saja kapan saja kakak mendengar suara tersebut? Apakah kakak saat melamun atau saat kakak sendiri atau saat kakak banyak pikiran? Biasanya suara itu muncul saat saya sedang sendirian di kamar dan saat saya sedang melamun, Nurse. Oke, bagus sekali kakak. Kakak sudah dapat mengenal situasi tersebut yang dapat membuat kakak mendengarkan suara-suara tersebut. Oleh karena itu, mulai sekarang kakak coba untuk mengurangi kebiasaan menyendiri di kamar ya. Kakak juga harus mengurangi kebiasaan melamun ya kakak. Kakak mau coba? Baik, Nurse, mulai sekarang saya akan coba mengurangi kebiasaan menyendiri di kamar. Oke, baik kakak, luar biasa kakak. Untuk sementara saya perlu mengunci di jendela kamar kakak ya. Hari ini saya akan terus memantau kondisi kakak ya. Saya akan membuka kembali jendela ini besok. Baik, Nurse. Bagaimana perasaan kakak setelah kita berdiskusi mengenai suara-suara yang sering kakak dengar? Saya merasa lebih baik, Nurse. Oke, apakah kakak bisa menyebut kembali situasi yang menyebabkan suara itu muncul? Biasanya suara itu muncul saat saya sedang sendirian di kamar atau saat saya sedang melamun. Cara mengatasinya yaitu dengan cara mengurangi dan menyendiri dan melamun. Selanjutnya, bagaimana jika kita menyusun bersama aktivitas terjadwal di buku ini agar kakak bisa melakukan aktivitas sesuai terjadwal dan mengurangi kemunculan suara-suara tersebut?
Baik, Nurse. Oke, terima kasih kakak sudah berdiskusi dengan saya. Selanjutnya besok kita jam 8 pagi saya akan berdiskusi lagi dengan kakak di tempat ini tentang bagaimana cara mengontrol suara-suara yang kakak dengar. Saya harap kakak bisa meluangkan waktu untuk berdiskusi sampai bertemu lagi kakak. Terima kasih, Nurse. Sampai bertemu besok, Nurse. Oke kakak, saya pamit.